Ya, kembali lagi di ZoRC Ayo Main. Untuk video kita kali ini kita akan balik lagi ke WPLC 741 nih teman-teman. Dan kali ini kita mau pasang atau mengganti daripada servo standar bawaan dengan Surface Hobby ini, dan juga akan menginstal di bagian fender nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu prosesnya, simak terus videonya sampai habis. Assalamualaikum, ya saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ketika menonton video ini, amin. Oke, kita balik lagi ke WPLC 741 nih teman-teman, dan kita mau dandanin lagi untuk di bagian servo standarnya nih teman-teman. Jadi hari ini kita mau ganti servo standarnya yang masih plastik di bagian gearnya dengan metal servo dari Surface Hobby ya teman-teman. Ini udah waterproofing ya, jadi jauh lebih kuat dan tentunya lebih tahan dengan tipe 17G. Untuk link pembeliannya seperti biasa nanti akan saya letakkan di deskripsi. Dan untuk yang satu lagi adalah bagian fender ya teman-teman. Jadi saya ingin pasang fender karena itu udah ada dudukan fendernya di bagian body dari WPLC 741 nya nih teman-teman. Ini saya pesan nanti saya akan sertakan juga linknya di deskripsi. Ini pre-order ya teman-teman, terbuat dari 3D printing teman-teman. Warnanya itu udah dapat warna hitam seperti ini. Oke, untuk buatannya sih cukup ya, cukup bagus. Nanti akan kita coba pasang dan instalasi di WPLC 741 nya. Oke, untuk nextnya kita akan lepasin dulu bagian sasisnya ya teman-teman. Lanjut untuk soket-soketnya yang hubungkan dari bodi ke sasis kita lepasin dulu ya teman-teman ya. Dan ini ada soket servo, dan untuk kabel lampu saya udah lepasin dari awal ya. Ini yang bagian listrik buat baterai. Oke, ini udah lepas, tinggal kita lepasin bagian gardan depan ya teman-teman. Oke, ini gardannya udah lepas, jadi sekarang kita tinggal ngelepasin daripada bagian arm servonya sebelum kita lepasin servo daripada dudukannya ya teman-teman. Nanti kita pakai arm dari servo yang baru ya. Biasanya Surface Hobby itu dia dalamnya udah ada arm yang udah dia sediain gitu. Jadi kita tinggal pakai aja nanti mana yang cocok. Oke, untuk board ISC atau receivernya kita udah kendorin juga teman-teman ya, karena ini bagian kabel daripada servonya memang berada di bawah jalur daripada MCB-nya ya, jadi kejepit. Oke, ini udah terlepas. Ya, untuk yang saya bilang tadi, untuk servo bawaan ini sebenarnya belum ada trouble teman-teman, jadi kondisi masih bagus. Cuman saya mau ganti aja dengan Surface Hobby karena ini udah pasti gear bagian dalamnya dia sudah metal gear ya teman-teman. Jadi untuk yang ini juga tahan air, udah waterproof. Kalau ini kan belum metal gear ya, masih gear plastik, dan dia juga belum waterproofing nih. Jadi sebelum rusak saya langsung ganti aja. Jadi bisa kita simpan ya nanti buat modifikasi mungkin, atau siapa tahu nanti ada yang minat. Oke, kita lanjut ke bagian servo yang mau kita ganti. Oke, lanjut kita akan unboxing untuk Surface Hobby 17G ini teman-teman ya. Ya, ini biasa dapat daripada pernak-pernik arm servo standarnya ya. Bahan plastiknya putih, ini jauh lebih bagus daripada bawaan dari WPL tadi berwarna hitam. Ya, ini dia daripada servonya teman-teman. Mini servo dari Surface Hobby ya teman-teman, bisa lihat di sini 17G dia digital servo. Ini dalamnya udah memakai gear yang berbahan metal ya teman-teman. Dan di sini juga soketnya itu sama dengan soket bawaan atau servo bawaan daripada WPLC 741 nih teman-teman. Jadi soket 3 pin. Jadi nanti tinggal di PNP aja tanpa kita harus merubah dari bagian elektroniknya. Nanti kita coba ya teman-teman. Biasanya kan kalau ganti servo elektronik juga harus diganti ya, tapi untuk WPL ini tinggal dipasang aja, tinggal di plug and play aja. Yuk kita akan coba pasang. Baik, sebelum kita pasang, ini adalah arm servo teman-teman dari paket pembelian digital servo Surface Hobby-nya. Ini bentuknya macam-macam, ada yang plus, lurus, ada yang bulat juga. Ya, kita bisa tinggal pilih dan kita sesuaikan kira-kira yang mana nanti yang bakal kita pasang untuk ke WPLC 741 ya. Kayaknya yang ini hampir sama ya. Kita coba cocokin dulu nih sebelum kita pasang.
Tapi kalau yang ini kayaknya kelihatannya kependekan ya teman-teman, jadi kurang 1 titik. Kayaknya kita coba pakai yang ini aja nih. Nah yang ini kayaknya lebih pas dengan bawaan WPL ya teman-teman. Nanti ujung sininya satunya kita potong aja, jadi kita pakai 1 sisi aja. Iya, ini kalau dilihat panjangnya udah pas ya. Oke, sebelum itu kita pasang dulu servonya teman-teman ke WPL C741. Tinggal ngikutin jalur dari servo standar yang tadi ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung, tinggal ikutin waktu pelepasannya. Kita pasang ulang lagi dengan servo yang baru. Dan untuk arm servonya saya akan memakai yang ini ya teman-teman. Jadi kita potong dulu. Ini saya pikir setelah saya ukur tadi panjangnya, dimensinya, ukurannya itu sama dengan bawaan standar daripada servo dari WPL C741 ya teman-teman. Oke, kita akan coba pasang. Baik teman-teman, ini udah kepasang dan nggak ada masalah, lancar artikulasinya, ke kiri ke kanannya smooth ya. Oke, nanti untuk bagian steering linknya tinggal kita setel aja. Oke, kita lanjut pasang gardannya lagi ke tempat semula ya, sebelum kita pasang sasis ke bodi WPL C741 nya. Ini lampu saya matikan teman-teman ya, jadi untuk main biar jadi lebih irit. Oke, kita tes. Bisa ya, dan jadi lebih halus ya teman-teman, jadi lebih soft. Sebenarnya sih untuk bannya sendiri sih dengan memakai servo standar nggak ada masalah ya, karena ini kan peleknya lebih ringan teman-teman ya. Tapi kayaknya lebih seru aja, lebih bisa diandalkan kalau kita ganti atau upgrade dengan surface hobby yang sudah waterproofing ini ya teman-teman. Jadi beloknya juga lebih smooth ya. Oke teman-teman, ini udah saya lepas bodinya, saya lepas lagi karena kita sekarang akan pasang fender ya teman-teman. Nah, fender ini akan kita pasang ke bagian bodi sini ya, jadi kira-kira seperti ini. Nah, pasang ini. Nah, cuman saya pengennya dia itu pas dengan garis lengkung bodinya nih teman-teman, karena kan ini masih kurang pas ya, masih kurang pas karena cetakannya emang masih kurang pas. Nah jadi kan nggak pas nih, jadi kan sahabat kita akan coba bentuk biar pas dengan lengkungan bodinya nih teman-teman, dengan lengkungan fender ya. Nah ini kan kita ambil tengahnya, ini masih ada lebih ya. Tapi di sini juga masih ada lebih sedikit. Tuh, lebih. Jadi tepukannya kurang. Dan idenya saya untuk memasang fender ini saya nggak pakai bor, nggak pakai lem besi, karena nanti rencananya mau saya nggak ngerusak ini teman-teman. Karena walaupun di sini kan udah ada, teman-teman bisa lihat ya, ini udah ada titik-titik ya. Titik untuk baut, tapi saya nggak mau ngebor nih teman-teman, saya mau tempel aja sini. Nah saya rencananya saya mau pakai ini ya, auto sealer ya teman-teman. Jadi nanti kita seal aja ininya, kita akan tempelkan sealer di sini, dibuat kita tempel di sini ya. Jadi sealer ini nanti yang biasa digunakan untuk kalau di mobil ini untuk body kit ya teman-teman, untuk gasket, untuk body kit. Harganya juga murah, cuma sekitar 9 ribuan. Kita akan coba apakah bisa pasangkan di sini ya. Jadi misalkan suatu saat bosan itu tinggal dilepas saja teman-teman, tinggal kita lepas saja. Oke, kita coba. Nah sekarang kita akan coba molding ininya dulu biar dia lengkungannya sesuai dengan lengkungan spoiler ini ya. Oke. Di sini saya menggunakan lilin aja untuk ngebentuk daripada fender 3D printing ini teman-teman. Jadi dia cukup dipanasin dari jaraknya agak lebih jauh aja teman-teman, jangan terlalu dekat, takutnya dia meleleh. Jadi ketika dia udah berubah dan menjadi lentur, teman-teman tinggal cocokin aja dengan pola fender yang ada di bodi dari WPL C741 ini. Yang perlu menjadi perhatian adalah ketika sudah menjadi lentur dipanaskan, teman-teman hati-hati banget untuk bisa meregangkan atau menyamakan bentuk daripada lengkungannya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu ekstrim karena nanti akan berubah juga bentuk fendernya. Jadi dia nggak akan mulus lagi lengkungannya, tapi malah akan jadi nggak rata bentuknya. Oke, lanjutkan kita pasang di bagian depan teman-teman. Ini udah
pas ya. So, kita lihat ini udah pas nutupin lengkungnya, cuman karena saya mau ambil bagian fender ini kan ada tekukan yang lebih cembung ya teman-teman. Jadi kalau kita giniin nanti dia posisinya yang lengkungannya nggak lurus, yang bagian tebelnya malah lebih ke belakang. Jadi kalau ke tengah kira-kira seperti ini. Iya, berarti kita harus potong yang di bagian sini nih teman-teman. Kita kurangin ya. Oke teman-teman, ini udah kita kurangin, udah kita potong. Nanti kita pasang, iya pas dengan posisi seperti ini. Baik, lanjut dengan menggunakan auto sealer ya teman-teman. Dengan menggunakan sealant tentu pemasangan dan pelepasan nantinya jika teman-teman udah bosen akan jauh lebih mudah. Untuk pemasangan dengan sealant, jika ada excess atau lebih-lebih, teman-teman bisa bersihkan dengan menggunakan cotton bud ya. Tinggal dipasang kayak begini, dipasin dan tinggal dicocokkan dengan bagian daripada pola yang ada di bodinya. Untuk di bagian depan seperti biasa kita coak sedikit dan kita pasangi dengan sealant, baru kita pasang kepada bodinya. Oke, dengan begini fender udah bisa langsung terpasang. Oke, dan akhirnya pemasangan fender pada bodi WPLC 741 sudah berhasil kita pasang nih teman-teman. Kita tinggal tunggu untuk keringnya sekitar 2 jaman ya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan untuk fender bagian dalam teman-teman, di sini teman-teman lihat kan masih ada sedikit celah atau gap ya. Jadi bisa kalian tutup juga dengan menggunakan sealant di bagian dalamnya nih teman-teman. Pastinya nanti dengan menggunakan sealant tambahan di bagian dalam, selain akan membuat dia lebih rapi, tentu juga akan membuat fender yang menempel akan jauh lebih kokoh. Oke teman-teman, akhirnya pada video kita kali ini untuk pemasangan daripada fender di bodi WPLC 741 dan juga untuk pemasangan servo digital dengan merek Surface Hobby berhasil kita kerjakan ya teman-teman. Ya, di sini bisa kita lihat untuk Surface Hobby-nya. Yang di bagian bawah udah kelihatan ya teman-teman ya, udah kelihatan servonya ini jauh lebih smooth ya. Selain juga ban dan velg daripada WPLC 741 ini yang sudah kita upgrade dengan bahan 3D printing juga membuatnya jadi jauh lebih ringan ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya kita akan coba lihat untuk fender yang sudah kita pasang tadi ya teman-teman dengan menggunakan sealant ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dengan menggunakan sealant bahan 3D printing yang juga ringan ini akhirnya bisa menempel, dan ini kuat banget ya teman-teman. Ini bisa kita lihat, jadi walaupun udah ada bolongan-bolongan untuk di skrup atau di bor, saya nggak bor tapi saya menggunakan daripada sealant, dan ini cukup kuat dan cukup rapi ya teman-teman, bisa lihat di sini. Oke, ini sudah terpasang dan udah kokoh banget. Baik teman-teman, semoga dapat menjadikan inspirasi bagi teman-teman semua yang satu hobi, dan juga dapat memberikan informasi yang positif bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu dukung ini dengan share, like, dan subscribe jika belum, dan share ke teman-teman kalian jika memang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.